kal an'am. Jadi lebih rendah derajat itu dari. Jadi kalau orang menolak bineka itu sama aja ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini pada Jumat, alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan orang tua sekaligus guru kami, yang mana beliau pernah memimpin banyak sekali organisasi, dan saat ini beliau membina Majelis Zikir Sunan Gunung Jati, Tutugan Gunung Sunda di Kabupaten Sukabumi, yang mana beliau ini dulu pernah berkecimpung di dunia politik, memimpin beberapa partai politik yang ada di Indonesia. Tahun 98 beliau pernah memimpin Partai Republik. Nah, berikut salah satu pendiri dari Partai Republik tersebut. Dan di tahun 2004 kalau tidak salah, beliau pernah memimpin salah satu pimpinan di Partai Karya Peduli Bangsa. Dan kemudian ada salah satu organisasi yaitu Gengakham. Nah, beliau juga pernah memimpin di organisasi tersebut. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbincang banyak hal dengan beliau siang ini. Orang tua kami, Maulana Nur Halim Khotib Al-Bantani, alhamdulillah bisa bertemu, dan saya hari ini didampingi oleh kakak saya yaitu Habib Komar. Ya, beliau dari Bandung, alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Langsung saja pada siang ini saya akan coba banyak yang ingin saya tanyakan kepada guru saya, khususnya mengenai sekarang banyak sekali orang yang salah menafsirkan tentang Bhinneka Tunggal Ikaan dan selalu menyudutkan Islam. Nah, di sini saya ingin menanyakan dan menginginkan kejelasan yang benar dari guru saya perihal itu. Oleh karena itu saya ingin tanyakan langsung pada siang hari ini. Ya itu Abi. Ya, pada siang ini Abang ingin tanyakan bagaimana sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu yang sebenarnya. Banyak sekarang orang-orang yang menafsirkan keliru, bahkan ada banyak orang yang menyalahkan Islam, seakan-akan Islam tidak toleran dan lain sebagainya. Itu perlu penjelasan dari Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal menarik yang disampaikan yang kita bahas pada saat ini. Umat Islam memang saat ini seolah-olah dianggap kelompok masyarakat yang sangat tidak tolerans, atau disebut, kalau bicara intolerans pasti yang disebut umat Islam. Ini nggak bisa disalahkan juga karena ada beberapa aksi mungkin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang benar menurut pandangan dirinya, dan orang lain menganggapnya nggak pas. Tapi kalau kita berbicara mengenai toleransi, berbicara mengenai, kalau di Indonesia toleransi ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita lihat Bhinneka Tunggal Ika, ada 3 suku kata. Jadi Bhinneka itu artinya macam-macam, heterogen kalau bahasa ini. Tunggal Ika, nah tunggal ini hiji, Ika juga hiji. Jadi aneka macam yang beda-beda tadi, pada hakikatnya diikat dalam satu kesatuan, ya, disebutnya Tunggal Ika. Nah, yang beda-beda nih apa? Suku bangsanya beda, bahasanya beda, agamanya beda, kelakuannya juga beda, bahan pangannya beda, budayanya beda. Nah, itu ada di Indonesia. Jadi sebelum negara ini dibikin, itu sudah ada di sini. Bahkan mungkin sejak zaman asal muasal rakyat, anggaplah asal muasal Sunda itu,
atau juga bangsa-bangsa lain. Indonesia ini ada macam-macam, ada Sunda, ada Batak, ada Bugis, ada Papua, macam-macam. Nah itu semua, kalau ditanya, kenapa dia beda-beda, nggak ada yang bisa jawab. Orang Allah yang bikin. Itu given. Pertanyaannya, kalau orang nggak mengakui itu, dia protes Allah. Allah yang bikin. Nah, dalam konteks ini kita lihatlah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ini udah populer banget ini. Mestinya orang Islam, apalagi yang hafiz Quran ya, dia hafal tuh. Ini pendek nih ayat ini. Yang pertama Allah mengatakan ya ayuhan nas. Jadi Allah ngomong itu, ya Bang ya, itu kepada semua orang, kepada semua makhluk yang namanya manusia. Mungkin ada Agilang, kalau dia mau ngaku manusia, Anas, kena ayat ini. Abang, mungkin si Andi, atau siapa saja. Ya, ada dulu tokoh-tokoh seperti Maramis misalnya. Itu tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi manusia itu adanya di sini. Dia terikat oleh satu negara, di mana dia terikat sebagai warga negara. Di Indonesia itu, pada waktu negara ini rame-rame dibikin, kan bergelombang itu. Jadi mulai Pak Cokro dengan Sarekat Islamnya, ada lagi Budi Utomo, ada lagi Mbah Hashim, NU-nya, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyahnya, kemudian lagi ada aliran macam-macam. Umat Katolik juga bikin gerakan, umat Kristen juga bikin gerakan, bahkan komunis juga bikin gerakan. Si Musoge manusia, Alimin manusia, ngan manena PKI. Nah itu kan, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah Bhinneka itu itunya, suku bangsanya nggak sama, agamanya nggak sama, ideologinya nggak sama, ya kan? Bapak moyangnya mungkin juga kagak sama. Tapi kata Allah, lego yang bikin. Semuanya juga ada emaknya, ada bapaknya, kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam, Uzair, itu kecuali. Nah ini urusan Allah, kita nggak tahu ini. Nah tinggal kita lihat, betul nggak setiap orang ada bapak ada emaknya? Iya. Hah? Jangankan orang, ayam aja ada emak bapaknya. Ayam, kebo, ya, banteng, macan, ada emak sama bapaknya. Jadi ini dikatakan berbedanya orang itu given. Karena dia nggak pernah minta, si Andi nggak pernah minta jadi orang Sunda. Nah begitu juga tahunnya. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah, ada tahun Imlek, ada tahun Saka, macam-macam. Ini beda nggak nih? Beda. Berarti ada yang bikin nggak? Ada. Nah inspirasi asalnya siapa? Allah. Nah jadi lu mau protes Allah nih? Nah, kali Gilang abong-abong ti Sunda, Gilang ti Bandung. Jadi kata Gilang semua orang harus hidup dengan budaya Bandung. Nggak bisa. Ini satu nih. Jadi Bhinneka itu bukan persoalan bagi kehidupan sehari-hari, karena dari sananya Allah sudah bikin berbeda. Ini yang menjadi nilai-nilai dasar. Kenapa kok bisa tumbuh Bhinneka Tunggal Ika? Karena Islam sudah dikenal lebih awal di Indonesia ini, sebelum orang paham mengenai teori Barat, mengenai demokrasi, mengenai apa, mengenai penghargaan antar manusia. Bahkan di sini ada agama paling dasar yang mesti kita akui juga, Wiwiting Ati, agamanya orang Sunda. Itu tokohnya nabinya Ki Tirem tuh. Nih, kita bilang nabi, udah orang mau protes soal lain ya. Bahasanya begitu. Ki Tirem membawa tradisi Sunda. Nah, dia juga mengakui. Kan ada Sunda Garut, ada Sunda Bandung, ada Sunda Sukabumi. Bahasanya beda, Sunda Banten aja beda. Nih, jadi ada heterogenitas ini, itu yang namanya given. Karena Allah yang membikin. Nah,
di Indonesia ini dengan dibikinnya ini negara, karena pada waktu itu semua yang agamanya Hindu, yang agamanya Buddha, yang agamanya barangkali apa namanya free thinker, yang nggak jelas agamanya apa, yang agamanya Islam, ya. Nah, pada waktu dia menghadapi situasi tekanan penjajah, ngahiji. Dalam pengertian ngahiji apa? Sama-sama merasa tidak enak dijajah. Yang orang Kristen tidak enak dijajah, yang orang Katolik. Nih, jadi masing-masing itu memikirkan bagaimana Indonesia merdeka. Walaupun nggak paketan. Pak Cokro bergerak sendiri, Pak Kasimo bergerak sendiri dari Katolik tuh. Kemudian lagi Pak Wilopo, Bung Karno bergerak, Pak Dirman bergerak. Nah, Soekarno sama Dirman kita nggak bisa bilang sama sukunya. Pak Maramis, ya. Ada lagi Pak Puja namanya orang Bali. Tapi semuanya pada saat ditanya bagaimana Indonesia merdeka setuju. Gimana kita kudu perang? Perang. Nih. Jadi kepentingan bersama perlunya ada negara ini membuat perbedaan suku menjadi hilang. Itu yang namanya bineka. Nah, kalau sekarang kita ributin bineka, ketinggalan zaman, Om. Kemana aja ente, kan begitu? Udah selesai nih. Udah diributin sekarang. Nih, kalau mau intelektual ngeributin bineka tunggal, goblok itu. Sudah selesai soal bineka tunggal ika ini. Nah, kecuali ada orang nganggap kagak selesai. Dulu lu kemana ngikut nggak bikin negara? Paham ini? Nah, bineka tunggal ika ini ditemukan oleh tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh itu memberikan kewenangan kepada Bung Karno untuk merumuskan. Bung Karno juga gagah ngotot. Dia nggak mengatakan Pancasila bikinan gua. Dia cuma menggali. Nah, mau dibilang apapun Bung Karno Islam. Nah, ini satu. Nah, yang kedua, dalam konteks ini, tadi dari segi aneka macam suku, dari agama. Nah, kenapa Islam banyak? Ya kita nggak tahu. Kenapa Islam jadi banyak di sini? Jadi jangan dipersoalkan ini mayoritas atau minoritas. Nih, kan kalau ditanya, misalnya Gilang nanya, Bi, kenapa kok umat Islam banyak di Indonesia? Keder kita nggak jawabnya. Kenapa? Karena kalau sudah berbicara din, itu kan berbicara tentang sesuatu yang kaitannya dengan mutlak putusan Allah. Mayahdillah fahuwal muhtadi. Ya, jadi kalau Allah mau masukin kemana? Yang mau tanya ke Allah, tanya. Nih, kita kagak punya kewenangan nanya yang menjadi wilayah Allah. Nih. Nah, paham ya? Jadi agama bineka, budaya bineka, bahasa bineka, makanan bineka. Nah, kalau lu pusingin tuh bineka, bisa mati berdiri lu. Ya Allah yang bikin. Nih, paham ya? Nah, yang menjadi uniknya yang bineka ini, di Indonesia bisa dihijikan. Yang disebut tunggal ika oleh Bung Karno teh. Nih, menggunakan kata tunggal ika itu yang merumuskan nama Bung Karno. Sama juga pada waktu ngasih nama apa namanya filosofi Bronslah, dasar negara ini namanya Pancasila. Itu Bung Karno yang kasih nama. Isinya Pancasila, Yamin ngomong begitu. Kemudian Profesor Supomo ngomong begitu. Bung Karno ngomong, ini mulai sidang-sidang sebelum tanggal 1 Juni ya. Mulai tanggal 20-an sekian Mei 1945, Yamin pidato mengenai bikin Indonesia ini yang mau dibikin negara merdeka ini. Filosofi gelonsrahnya apa? Dulu katanya tuh hukum dasar, yang diganti, yang kemudian jadi undang-undang dasar sekarang itu. Dalam sidang-sidang BPUPKI munculin Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI namanya. Itu Jawa yang mimpin, Rajiman. Nah, anggotanya Cina ada, Ambon ada. Nih, dari segi sukunya ya, Cina ada, orang Betawi ada, orang Bali ada. Jadi di BPUPKI itu bineka, bukan cuma orang Sunda aja ada. Nah, dia dari agamanya, bukan cuma orang Islam aja ngumpul. Nih, di sana ada Kiai Haji Wahid Hasim. Kemudian juga ada Pak Mr. Puja dari Bali. Nih.
Nah, yang bineka ini akhirnya dia rumuskan sama-sama sepakat. Negara ini harus dibikin. Dasarnya apa? Nih. Nah, pada saat mengatakan Pancasila, itu tunggal ikanya. Jadi orang yang macam-macam agamanya, bahasanya ini sepakat. Dasar negaranya Pancasila. Bisa dibilang pemersatu itu. Enggak, jadi tunggal ikanya itu, jadi hasil paketan itulah tunggal ikanya. Jadi yang bineka ini melahirkan output tunggal ika. Jadi tunggal ika ini bukan dari karena homogen. Bangsa Indonesia itu, maka dikatakan kebinekaan Indonesia itu adalah kekayaan Indonesia. Bukan masalah penghambat. Nih. Nah, kalau sekarang dipertanyakan ada yang toleran tidak? Itu sudah ada terjadi toleransi. Umat Islam sangat toleran. Bahkan dari tanggal 1 Juni Bung Karno dipilih untuk memimpin panitia kecil, ya, pada sidang tanggal 22 Juni lahirlah Piagam Jakarta itu. Itu ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Bung Karno di sana, ada Pak Agus Salim, ya kan? Ada Bung Karno, ada Pak Hatta, ada Pak Yamin. Ini orangnya sama, Yamin dari Padang. Bung Karno dari Blitar, Hatta dari Padang, Wahid Hasyim dari Jombang. Ya kan? Agus Salim Padang kan gitu. Jadi nggak satu suku mereka. Nah, mereka bersepakat membikin, ya, satu dalam rangka filosofi Groundslah. Muncullah rumusan Pancasila 22 Juni yang terkenal dengan nama Jakarta Charter. Nah, jadi Jakarta Charter atau Piagam Jakarta ini tunggal ikanya. Panitia 9-nya itu bineka. Pemimpinnya Bung Karno, wakilnya Pak Hatta. Paham ini? Jadi bineka tunggal ika, bineka ini yang Abi ingin bahas, ternyata bukan jadi sumber perpecahan. Pada waktu di awal-awal kita bikin kemerdekaan. Nah, kenapa? Nah, umat Islam paham bahwa kalau sudah Allah mengatakan inna khalaqnakum min zakarin aw unsa, dia nggak ribut lagi. Apalagi diteruskan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku juga ciptakan, kata Allah, aku bikin yang tadi orang itu ada bapak ada emaknya, bersuku-suku bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi suku-suku bangsa pun bikinan. Nah, kalau lu perkarain. Jadi kalau kita menolak adanya orang Padang, adanya orang Banjar, adanya orang Banten, adanya orang Papua di negeri ini, bertentangan dengan Allah punya putusan. Doraka nggak lu sama Allah tuh? Nah, jadi menerima Bhinneka Tunggal Ika bagi kita umat Islam khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya, bukti ketaatan kita kepada Tuhan yang di dalam nilai-nilai dasar kita masuk dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar negara ini, yang disebut filosofi Groundslah. Setiap orang beragama silahkan lu beragama, silahkan jalankan syariat agama lu di sini, nggak ada larangan. Orang Kristen pergi ke gereja nggak dilarang di negara Indonesia. Orang Islam pergi ke masjid. Nah, yang geblek, yang orang Kristen kagak ke gereja, orang Islam kagak ke masjid. Itu yang masalah. Betul nggak, Di? Nah, jadi yang masalah itu. Jadi bukan ada gereja, bukan ada pura, bukan ada masjid. Paham loh? Jadi orang beragamanya nggak melaksanakan syariat agamanya. Jadi sekarang ini persoalan Indonesia itu, masing-masing agama itu suruh pimpinan agamanya, umatnya betul-betul menjadi umat yang taat pada ajaran agamanya. Nah, kalau dalam bahasa Islam, wajiblah para pemimpinnya, para ulamanya mengajarkan agar umat Islam ini menjadi umat mutakin. Nah, jadi kalau dia mutakin pasti dia kagak ngelawan sama surat Al-Hujurat tadi. Abi ulangi lagi ya. Ya ayuhan nas. Maka di situ Allah mengatakan pernyataan Allah ini buat seluruh manusia. Ayam termasuk nggak? Kebo? Nah, jadi kalau yang nggak paham itu sama nggak sama ayam? Kal an'am
Jadi lebih rendah derajat itu dari. Jadi kalau orang menolak bineka itu sama aja ayam. Betul nggak? Ayat ini gue ngomong nih. Sama saja dengan kebo. Ya. Gue nggak tahu ekstrim kalau gue ngomong begitu. Ya. Jadi setiap manusia yang dikatakan anas oleh Allah itu bisa menerima ini. Ini namanya given kalau dalam bahasa bahasa akademiknya tuh given, segala sesuatu yang Allah ciptakan. Paham ya? Jadi perlu nggak bineka kita ributin lagi? Nah, pertanyaannya kenapa nggak perlu? Kagak mungkin bisa kita ilangin, itu persoalannya. Lu ngotot nih mau ngilangin, mau lu samain nih. Jadi nggak ada Sunda, nggak ada ini, semuanya Indonesia unggul, nggak bisa. Jadi Indonesia itu ya terdiri dari gitu maksud. Ya. Atau dibalik, aneka macam suku melahirkan Indonesia. Kalau yang satunya dihapus nggak bisa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika inilah yang sebenarnya menjadi pengikat persatuan Indonesia. Nih. Kenapa umat Islam menjadi wajib paham kebinekaan ini? Karena adanya dalam Al-Quran. Disuruh nggak apapun yang dalam Quran kudu ditaati? Mau orang Islam? Biar lu aliran apa? Sepanjang lu hafal nggak? Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kalau lu ngaku Islam, nah mau jadi muttaqin yang perlu dipakai pedoman. Nah, Al-Hujurat bagian dari Quran bukan? Nah, Al-Hujurat ngomong bahwa aneka macam suku ini bikinan. Jadi kalau kagak ngakuin itu melanggar keimanan tidak? Kalau melanggar keimanan, ingkar nggak lo? Allah marah nggak? Nah, jadi mereka yang anti bineka berarti musuh. Paham nggak lo? Kalau musuh Allah minimal ayam. Kalau dia nggak musuh Allah minimal ayam. Betul kan, Dik? Dik, lu dengerin dulu gua ngomong nih. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nih, oke, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jelas lah bahwa itu menjadi sebuah yang sudah tepat dipilih menjadi simbol pengikat, semangat pengikat kejiwaan bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya mereka nih nggak sempit bergeraknya orang Indonesia. Orang Papua bisa jalan-jalan ke Sukabumi. Orang Sukabumi dia bisa tinggal di Medan. Orang Medan dia bisa tinggal di Papua. Semuanya bumi Allah. Itu sebabnya Allah marah bineka dipersoalkan, bikinan dia. Nah, dipertegas waja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi suku bangsa yang bikin siapa? Kalau bikinan Allah, nah Cina lo boleh anti nggak? Orang Cina nggak boleh anti sama Jawa, Jawa kagak boleh anti sama Cina. Nang si Cina kagak tahu dirinya kenapa jadi Cina. Yang Jawa juga kagak tahu kenapa jadi. Sekarang gue tanya sama lu, Lang, lu kenapa jadi orang Sunda? Tahu juga. Karena bapak moyang lu Sunda kan begitu. Terus ditanya sampai ke apa? Jangawareng. Sampai ke udak-udak ke atas. Nah, Kejauhan. nih jadi artinya Islam mengajarkan bahwa kebinekaan itu bukan sebuah kesalahan. Ya. Jadi adanya manusia bersuku-suku bangsa itu adalah skenario Allah. Jadi harus kita terima apa adanya. Nih. Misalnya kok ada Dayak, ya. Ada Batak, ada Aceh, ada Banjar di Kalimantan ya. Ada juga orang Baduy. Dalam konteks berbangsa bernegara, dia punya hak yang sama. Nih. Misalnya ada tiba-tiba orang Papua dicalonkan jadi presiden, nggak boleh dilarang. Apapun agamanya, soal milih soal lain. Jadi siapapun, nah kalau sudah dia menyatakan dirinya warga negara Indonesia, nah berarti dia sudah tunduk patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah ini yang kita jadikan pedoman hidup bersama dalam berbangsa bernegara.
Adi palebas sholat tuh jangan ngelihat konstitusi. Kagak ada aturan sholat rukun iman rukun Islam di dalam undang-undang dasar. Paham lu? Nyambung nggak? Nah, jadi kenapa? Nah, undang-undang dasar ini dalam konteks muamalah. Tapi nilai-nilainya setiap agama yang ada di Indonesia, setiap penganut agama di Indonesia, itu memberikan kontribusi. Sehingga kita bersepakatlah menerima ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang mendasari semua sila. Lah sekarang nggak boleh satu kekuatan agama ya melarang yang lain. Nah, persoalannya karena ini manusia macam-macam tadi, perlu ada aturan. Nah, di Indonesia itu aturan inilah yang diatur oleh para tokoh itu sehingga melahirkan negara. Yang dilaksanakan hari-hari oleh pemerintah namanya. Nah, di Indonesia pemerintah 5 tahun sekali boleh berganti. Negaranya yang nggak dipilih. Nggak ada pemilu buat ngerubah NKRI, nggak ada. Nih, jadi NKRI yang mulai dipergunakan tahun 56 karena hak inisiatif Dr. Natsir, pimpinan Masyumi itu bersama Sri Hamengkubuwono itu, sejak itu diperlakukan menjadi negara kesatuan. Pada waktu 45 belum ada NKRI, baru ada Republik Indonesia. Nah, dipertegas tahun 56 itu sesudah pemilu pertama. Jadi negara kesatuan, sepakat semua orang. Karena itulah maka dikatakan negara kesatuan Republik Indonesia ini udahlah kita pertahankan negaranya. Nah, yang boleh diganti apanya? Yang ngurus negaranya. Paham ini? Paham nih, Bang? Nah, tahun 45 sampai 98 murni itu UUD 45 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945. Direvisi 98 oleh reformasi itu. Yang gerakan ada reformasi, maka banyaklah ada amandemen Undang-Undang Dasar. Yang tadinya pemilu melalui mekanisme perwakilan, nah sekarang diganti langsung. Kalau kades dari zaman dulu udah langsung dipilih. Jaro, kades, ya. Nah sekarang bupati dipilih langsung. Gubernur dipilih langsung. Presiden dipilih langsung. Nah ini yang namanya bahwa setiap orang di negeri ini, sepanjang dia diakui secara hukum sebagai warga negara, mempunyai hak untuk memilih. Dan juga berhak dipilih sesuai peraturan yang ada. Karena apa? Mekanisme pemilu ini diatur berdasarkan undang-undang. Dilarang nggak dalam Islam? Ya kagak. Kenapa gue bilang kagak dilarang? Kalau ditanya pemilu, surah apa, ayat berapa? Yang nggak diatur oleh Allah dalam Al-Quran, artinya apa? Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur. Nih, jangan lu cari pasal pemilu, disuruh kagak ketemu. Sama aja lu nanya, dasar bikin sertifikat tanah. Atau dasar bikin KTP. Udah disuruh apa, Ndi? Nggak ada. Karena itu urusanmu, yang Allah izinkan. Maksudnya apa? Tapi inspirasinya supaya kehidupan tertib, itu dia ada dalam Islam. Ya, jadi suku, bangsa, dan perbedaan macam-macam itu yang dalam kebinekaan ini itu diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Nilai-nilai dasarnya. Ya, ayatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Abi ulangnya lagi ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa. Ini pernyataan Allah. Wa ja'alnakum su'uba wa qabail. Ya, wa ja'alnakum. Jadi sesudah itu kata Allah, lu nih semua yang tadi itu, yang manusia-manusia, aku kumpulin jadi suku-suku bangsa. Ya, suku bangsa. Jadi bangsa nih Indonesia. Nah, ini suku nih. Bahasa Sunda suku. Jadi suku bangsa kaki bangsa. Betul nggak, Di? Suku, cek orang Sunda suku naon? Kaki. Ada suku bangsa, kaki bangsa. Jadi kalau kagak ada sukunya, kagak napak tuh bangsa. Paham tuh? Maka diperlukan ada suku. Nah sukunya ini yang banyak.
Ada suku namanya Bugis, ada suku namanya Banten, ada suku namanya Sunda, ada suku namanya Padang. Nah di atas ini ramai-ramai manggul bangsa. Manggul nation. Jadi yang berbeda-beda apanya? Sukunya. Ada yang ukuran 36, ada yang japra, ukuran 46. Ada yang nggak bisa pakai sepatu nih. Hah? Nah, itu mah terserah. Yang penting punya suku. Yang penting ada. Nah, yang membuat bangsa ini membumi kan ada suku bangsa. Jadi penting nggak suku bangsa? Nih. Jadi kalau suku bangsa ini nggak dihargai eksistensinya, melanggar apa yang Allah punya skenario. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabail. Nah, apa sesudah itu Allah bikin yang suku banyak macak tadi teh? Lita'arofu. Jadi satu sama lain saling kenal. Nah ini yang ngomong ini Allah, yang nyampein Rasulullah. Nah agama Rasulullah Islam. Oleh karena itu maka yang paling mutlak faham adalah oleh karena itu jangan aneh. Karena umat Islam dikatakan di Indonesia ini mayoritas, yang kita kagak tahu asal usulnya ujuk-ujuk jadi mayoritas, ya. Dia paling banyak, nah dia merumuskan. Jadi besar nggak kontribusi umat Islam dalam rangka merumuskan Bhinneka Tunggal Ika? Toleran nggak dia? Jadi kalau ngomong umat Islam kagak toleran, bapak moyangnya geblek. Siapapun dia orangnya. Abi ingin pertegas, polisi Islam harus ingat ayat itu. Tentara Islam harus ikuti. Dia tidak boleh beda-bedakan orang karena suku. Jaksa Islam agamanya juga begitu. Ulama begitu. Semua. Konsekuensi logis. Jadi kalau kita beragama Islam, maka kita tidak boleh beda-bedakan suku. Tidak boleh benci seseorang karena suku. Nah kalau ini toleran sama Islam. Jadi kalau masih disuruh kagak toleran, bisa jadi bukan karena agamanya. Orangnya, ini bukan cuma Islam aja. Orang lain juga bisa begitu. Nah ini barangkali yang perlu pemerintah tekankan, bahwa umat Islam, ya. Jadi kalau ditanya berkenaan dengan masalah toleransi, bukan dasar ajaran Islam. Jadi salah kalau dikatakan Islam intoleran. Nih, yang benar barangkali warga negara Indonesia beragama Islam. Kalau Islamnya mah, karena ayat ini menunjukkan bahwa Allah ngomong itu bukan cuma buat orang Islam, buat seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Jadi Allah bikin suku-suku bangsa itu supaya ta'aruf. Nah ta'aruf inilah yang namanya tunggal ika. Ya, kalau sekarang kagak ta'aruf bersukaan. Dikit-dikit ta'aruf. Nih, paham nih? Nih, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ajaran yang mutlak menjadi kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Lalu sesudah itu apa? Allah bikin suku bangsa ini supaya satu sama lain saling mengenal. Ada satu dari sisi Allah keinginan. Bersainglah untuk menjadi orang-orang yang Allah suka. Menjadi rombongan orang-orang yang Allah muliakan. Maka di ujung ayat Allah tutup. Inna akromakum indallahi atqa. Sesungguhnya akromakum, ya, kalian semua ini yang aneka macam suku bangsa itu, mungkin warga negaranya, state-nya juga beda, ya, inna akromakum. Jadi Allah muliakan kamu, inna akromakum indallah. Jadi di sisi Allah dasarnya apa? Atqakum. Dasarnya apa? Dasarnya suku bangsa bukan? Bukan. Allah bilang gua agak peduli lu mau Cina, lu mau Ambon, lu mau Jawa, lu mau Sunda. Taatannya. Yang gue perlu taat lu. Bukan suku bangsa lu mau kaya, lu mau miskin, lu mau belangsak, kata Allah.
Kalau lu taat sama gue muliakan. Paham tidak? Paham. Jadi kalau kayak begitu, jadi kalau Allah saja tidak peduli, dalam pengertian peduli yang dimaksudkan begini, Allah nggak pernah beda-bedakan orang karena suku bangsa. Kalau gini ditanya nih, wah ini orang mana nih, Sunda nih, nah Sunda masuk duluan. Ya, karena Allah resep orang Sunda misalnya gitu, Sunda. Dimana lagi jawab belakangan. Allah nggak begitu. Orang Papua datang duluan, takwa dia, kata Allah gue muliakan. Jadi kalau sudah Allah muliakan, langit dan bumi muliakan. Paham ini? Jadi kalau gitu kata kuncinya bukan perbedaan pada suku bangsanya. Paham ini? Jadi maka muncullah Allah mengatakan fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini dalam konteks umat Islam udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Yang barangkali kalau kita ingin pertanyakan, umat Islamnya belajar ayat itu kagak, gitu loh maksudnya. Paham tidak? Jadi yang Abi ingin pertegas bahwa soal toleransi dalam umat Islam itu ada perintah Allah. Jadi maka jangan sekali-kali lagi mengatakan Islam, ad-din al-Islam, itu tidak toleran. Nah, kalau barangkali satu dua oknum Muslim, nah ini orangnya. Paham ini? Bukan Islamnya. Paham ini? Jadi kacau balau. Nah, ini yang perlu perlu dipahami dengan baik oleh siapapun, terutama bagi mereka yang diberikan peran ngatur masyarakat Indonesia, ngatur pemerintah Indonesia, harus paham ini. Jadi jangan sekali-kali mengklaim ajaran Islam dalam konteks kalau bicara toleran dan tidak. Tuh. Lo orang Bhinneka Tunggal Ika umat Islam yang bikin, gimana dia nggak toleran? Nah, jadi artinya apa? Dan banyak lagi. Nah, ini persoalan bagaimana pemerintah ini di pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa ini menghilangkan tadi itu. Jangan sampai suku bangsa masih dipersoalkan. Ini udah selesai tahun 45. Kayak sekarang misalnya hari ini nih, di Cina Imlek. Hak dia. Kita nggak usah ributin. Nah persoalannya kacau kalau umat Islam ikut-ikutan, urusannya apa lu sama Imlek? Nah biarkanlah yang nyalakan Imlek, jalankan sesuai dengan keyakinan dia. Nah kecuali yang Imlek ini maksain supaya orang sekitar kalau kagak ngikut digebugin sama dia. Ini pelanggaran hukum namanya. Begitu juga pada saat umat Islam Ramadan saum, ya saum aja. Ya, jangan pikirin orang yang kagak puasa. Karena orang yang disuruh saum di Ramadan cuma orang beriman. Nah sekarang lu saum, orang lain lu suruh jangan-jangan makan. Paham ini? Nih, jadi di sini maksud Abi peran para pemimpin agama, peran para tokoh masyarakat ini masih diperlukan untuk menerangkan mengenai ini. Yang jelas adalah bahwa suku, bangsa, segala macam itu semua masyarakat paham itu adalah dari Allah. Jadi kalau begitu tidak bisa istilah intoleransi dialamatkan kepada ajaran Islam. Tapi kalau dikaitkan dengan oknum umat Islam, itu sama aja, jadi bukan umat Islam saja. Non-Islam juga banyak juga yang intoleran. Nah, lebih individu. Nah, ini tugas negara membuat. Tugas pemerintah. Ya. Jadi makanya maksud Abi itu, mudah-mudahan dengan penjelasan Abi ini, orang ngerti. Nah, jangan lagi perkarain kenapa umat Islam itu dominan di Indonesia, karena dia mayoritas. Kenapa dia mayoritas? Allah yang bikin. Mau itu. Lah repot kalau umat Islam kudu sama-sama yang lain. Sama dalam pengertian begini, umat Islam ini kagak tahu kenapa dia jadi mayoritas.
Paham nih Bang ya? Nah, poin-poin yang berikutnya yang Abi ingin sampaikan adalah konsekuensi logis menjadi umat mayoritas. Umat Islam harus menjadi inisiatif nemer. Jadi jangan anggaplah kita gede nih, banyak, ya, sama yang kecil diributin, jadi kita menyesuaikan diri situ. Yang gede ini punya kewajiban kata Allah melalui ta'arufu tadi, melindungi yang kecil-kecil. Kalau yang kecil kurang aja tangkap. Jadi nggak ada di Indonesia ini, sejak Indonesia berdiri, umat Islam melakukan tindakan ras diskriminasi kepada umat lain. Nah kalau sekarang orang ngomong fitnah, nggak usah jauh-jauh. Yang datang mau gue, Cina banyak banget anak-anak angkat gue. Cina belongkotan. Ya. Karena persoalan, karena sebagai muslim, gue nggak pernah ributin. Nih. Jadi harus dibedakan kalau sudah berbicara Bhinneka Tunggal Ika ini orangnya. Sedangkan inspirasi Islam, sumbangan Islam besar sekali ke dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi persoalan sekarang, kalau ini sekarang diributin, pemerintah lah punya tanggung jawab. Nih, paham ya? Nah, karena di sini jelas kita tidak boleh membedakan orang, tidak boleh musuhin orang karena sukunya, karena agamanya, nggak boleh. Lu mau jadi misalnya nih kata keyakinan agama kita, kalau masuk agama itu lu masuk neraka, lu urusan dia. Kalau dia lebih demen masuk neraka, kan neraka kata lu katanya. Jadi kita dibalik juga. Kata lu masuk ajaran lu masuk surga. Kata dia nih yang sono yang lawan, ada yang ajaran gue. Nah ini pertentangan ini nggak boleh lagi di masing-masing sudah berjalan menurut syariat agamanya. Tapi tugas kita sebagai tokoh masyarakat, baik muslim atau non-muslim, lita'arofunya. Lita'arofu. Ngerti ini? Jadi Allah larang, bukan lantaran lu beda-beda suku itu, maka lu perang. Paham nih? Bahkan Allah nyuruh, lu berlomba-lomba dah. Takwa. Cuma kalau ditanya, ya Allah, panduannya apa? Allah ngomong jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Pertanyaan Quran boleh nggak dipakai orang lain? Boleh. Nah, Quran hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk buat seluruh manusia. Pertanyaannya, kalau yang nggak mau pakai, terserah dia. Nggak nih? Kenapa terserah dia? La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan. Nih, paham ya? Jadi pertama yang Abi ingin garis bawahi, tidak benar kalau dikatakan Islam itu adalah ajaran intoleran. Islam sangat toleran. Nih, ya. Itu satu. Yang kedua, karena Allahnya katanya dia juga gitu. Pasti kagak beda ajarannya. Pasti nggak beda. Tapi menjadi sesuatu berbeda pada saat patokannya Quran ukuran. Jadi yang Quran kagak ada, keyakinan kita jangan orang lain intervensi kita supaya ngoreksi Quran. Quran nggak ada edisi revisi. Dari zaman dulu 1442, mungkin 1450 tahun yang lalu, ya Quran udah begitu. Nggak bisa. Nahnu nazalna zikra kata Allah. Ya, terus lafizun. Allah jaga kemurnian Quran itu. Jadi oleh karena itu persoalan-persoalan menyangkut masalah bangsa ini harus dipertahankan ini Bhinneka Tunggal Ika oleh semua orang yang masih mau jadi warga negara Indonesia. Memang nggak enak kadang-kadang bagi orang yang taunya cuma segolongan dia. Islam kagak boleh. Sampai kepada musuh kita mesti adil. Allah bilang, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kita nih Allah perintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bertindak adil. Innallaha ya'muru bil adli dan ihsan.
Nah, coba terapkan ini gitu loh. Kalau kita kebetulan muslim, jadi penguasa, kudu adil. Kagak pantas penguasa muslim, pejabat muslim kagak adil. Kecuali dia belum pernah lihat tuh ayat. Nih, jadi kan kita perlu paham, jadi pembenahan negara ini jangan dicari yang lain-lain dulu. Pejabat yang sudah dipilih wajib hukumnya bagi dia pelajari. Ya, pelajari apa yang menjadi nilai-nilai dasar. Kalau dia pengusaha, anggaplah apa, pejabat beragama Islam, wajib dia belajar Quran. Pedoman hidupnya. Nih, jadi kalau sekarang orang ributin keadilan, ya, kalau Allah nyuruh harus adil. Agak adil, urusan sama Allah bukan sama kita itu. Nih. Jadi persoalan adil itu persoalan mendasar sekali. Oleh karena itu bangsa Indonesia pada tahun 45 bersepakat untuk menempatkan keadilan dalam nilai-nilai dasar. Kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil bukan? Nih. Ada apa lagi yang kata kaitan sama adil? Ujungnya keadilan sosial bagi, jadi harus diperlakukan sama. Pemerintah itu patokannya apa yang sama di sini adalah undang-undang. Undang-undang tertingginya adalah Kitabullah. Dijabarkan ke bawah itu untuk operasional ada konstitusi. Konstitusi juga nyuruh keadilan. Orang Pancasila ada di pembukaannya. Nah, jadi maksud Abi, kalau negara ini mau beres, pertama tegakkan dengan benar Bhinneka Tunggal Ika. Menegakkan Bhinneka Tunggal Ika nggak bisa kalau nggak adil. Jadi penguasa zolim nggak bisa menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pertanyaan Abi, kalau dikasih amanah, kan Allah mengatakan, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa, wa tanzilul man tasa, wa tu'izzu man tasa, watiduli mantasa biadikal khair innaka ala kulli qadir. Kekuasaan itu siapa yang kasih? Allah. Kalau kita tahu kita jadi pejabat, Allah yang kasih. Nih. Jadi kita mesti taat sama yang ngasihnya gitu. Nah, kalau kagak, kalau kagak, kalau dia marah dia apa? Diambil lagi tuh. Paham enggak? Jadi makanya setiap pejabat di negeri ini sesuai dengan cara Islam dia bai'ah. Itulah kalau presiden dia janji di MPR. Dia berbaiat musinya MPR berbaiat presiden. Paham tuh? Nah, presiden udah berjanji di sidang MPR akan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang ya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah sekarang mau tanya, itu undang-undang dasar mendukung keadilan apa anti keadilan itu maksud gue? Ya lo pikirin. Nah, kalau untuk sekarang mah lebih ke kepada tidak keadilannya, tidak adilnya Abi. Ya, enggak yang maksud Abi gini. Jadi keadilan itu bukan main-main saudara. Makanya dijadikan dasar negara. Ya, makanya hukum harus ditegakkan seadil. Kalau seadil-adilnya boleh nggak pilih kasih? Adilnya hanya untuk bagian pihak. Nah, ini kerusakan. Jadi ada ketidakadilan di negeri ini, itu persoalan bangsa ini. Jadi semua warga negara harus ngelawan ketidakadilan. Karena apa? Hancur Indonesia kalau ketidakadilan. Merajalela. Nah daripada negara hancur, mendingan kita hancurin yang bikin tidak adil. Bener nggak? Iya pokoknya yang bikin kagak adil. Udah nggak sesuai sama dasar negara ini. Kan? Jadi yang kagak boleh, kita nyuruh ganti orang karena benci. Karena Islam kepada musuh sekalipun harus adil. Kenapa Allah mati-matian? Kan Allah mengatakan adil itu dekat dengan takwa. Paham gak tuh?
Adil itu dekat dengan. Nah, jadi kalau orang sudah bertindak adil, maka Allah akan muliakan dia. Di mana dasarnya? Tadi inna akromakum indallahi atqakum. Jadi kalau orang bertindak adil, berarti dia telah dekat dengan takwa. Jadi kalau orang takwa dimuliakan oleh Allah, maka orang adil, nah kalau orang adil dimuliakan Allah, kira-kira kalau penguasa, pemerintah yang adil, Allah cabut nggak kekuasaannya? Kalau adil maka agak. Bahkan dalam ajaran Islam ini pendapat sebagian ulama ya, penguasa yang adil aman di padang mahsyar. Yang kagak adil habis direbus. Tinggal lo pilih dah. Lo mau jadi penguasa yang adil, apa yang kagak adil? Jangan main-main. Orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang dizolimi boleh dia kagak ngelawan. Mana nggak ada Allahnya? Allahnya yang marah. Tuh. Jadi artinya menegakkan keadilan di negara Indonesia ini adalah kewajiban seluruh warga bangsa. Baik yang jadi pemerintahnya ataupun yang jadi rakyatnya. Nah, sekarang gimana? Kok jadi kelihatan kayak kacau balau begini? Berarti ada yang kagak beres. Ada yang nggak berfungsi. Nih. Apa mau dihancurin? Bukan, dibenerin. Coba kalau MPR berfungsi. Ini ada ngaco, dipanggil MPR. Nah kalau MPR kagak manggil. Nah, betul nggak? DPR kita udah kasih fungsi, orang kita yang milih. Nah, jadi sekarang persoalannya bukan soal sistem yang gue lihat. Orang yang ada dalam sistem itu. Boleh nggak lu suuzon? Kagak boleh lu buruk sangka. Lu baca surat Al-Hujurat. Berprasangka kagak boleh. Ya, apalagi prasangka buruk. Ngejelek-jelekin orang boleh nggak? Kagak boleh. Lah sekarang banyak nggak umat Islam saling jelekin? Banyak nggak ulama saling ngejelekin? Hah? Lah kalau ulamanya begitu, boleh diturutin nggak? Nah kita, cuma kewajiban kita apa? Kita kasih tahu, nih Pak Ulama ente salah. Kewajiban kita cuma ngingetin. Kagak boleh kita maksain supaya dia ngikut. Kalau kagak ngikutin, awas ya. Nah, nggak bisa. Paham ya? Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi pertama, masing-masing warga negara sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, laksanakanlah syariat agamanya, pasti tegak itu Bhinneka Tunggal Ika. Kagak bakal ribut. Jadi kagak perlu ada gereja dijaga tentara. Kalau ditanya teror Islam nggak ngajarin teror. Bukan ajaran Islam teror. Kita perang kalau orang nantangin kita. Kita damai dengan siapapun, tapi Islam diganggu. Mati nggak jadi masalah. Sebagaimana dulu kita mati untuk Republik Indonesia. Lah kemerdekaan, kenapa? Oh kita diganggu sama orang lain, tanah kita diambil. Allah bilang, kalau hak milikmu diambil, jihad namanya. Paham ini? Nih, jadi ajaran-ajaran nilai-nilai yang berkembang dalam bermasyarakat sehari-hari ini harus dipahami dengan baik, terutama oleh pemerintah. Karena Nabi bilang, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Nih, lu mesti perlakuan yang benar tuh. Jadi kalau ada satu yang disayangin, yang lain kagak. Kayak Firaun. Lah Firaun giliran yang dukung dia disayang. Giliran model Musa, dudak-udak. Untung Allah kasih itu. Tongkat sakti. Diketok kayak laut cat. Jadi yang mau hukum Firaun siapa? Allah melalui tangan Musa. Jadi jangan gegabah memang dekat sama Allah gitu maksud gue. Boleh dia kagak ngelawan. Lo kalau Allah yang pites. Jangan dilihat orangnya nggak ngelawan. Bener kan, Dik?
Jadi makanya dari itu umat Islam itu dilarang mentradisikan suuzon, buruk sangka. Umat Islam itu dilarang maki-maki orang secara terbuka. Kalau dia mau negor nih pemerintah, kirimin surat. Nah di sini makanya lembaga-lembaga perwakilan yang mengatasnamakan rakyat, jangan main-main tuh jabatan. Dia ngwakilin rakyat. Kalau wakilin rakyat berarti pegang amanah rakyat nggak? Kalau dia nggak sampaikan ini pesan rakyat, namanya apa dia? Berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Nah, lah kalau berkhianat sama rakyat, yang punya rakyat marah nggak? Dia tinggal dipites lagi aja. Tuh. Nah, jadi artinya dalam rangka kalau kita berbicara negara ini kok apa nama orang ributin mau hancur, gue kagak percaya itu. Nggak ada yang bisa bikin hancur NKRI. Kalau gue boleh ngomong sombong, sepanjang masih ada gue. Betul. Ulah gagabah sih ini negara-negara gue. Pemerintah geblok kita bisa ganti per 5 tahun. Negaranya lu mau bikin pemilu ganti negara per 5 tahun? Kagak bisa. Nggak sedikit mujahid kita telah mati buat negara ini. Dan juga dari bangsa-bangsa lain ada, dari suku-suku lain, dari agama lain juga ininya. Soal jumlah banyak sedikit tadi. Kenapa kok pahlawan nasional banyakkan dari umat Islam? Kalau kita umat Islamnya mayoritas. Ya kan? Nah jadi maksud Abi hal-hal itu, perbedaan itu jangan lagi ributin soal mayoritas sama minoritas. Udah liwat. Karena Allah nggak pernah ributin. Nah ujung yang ngomong-ngomong nih, yang sekarang lagi rame nih. Udah paham deh tuh ya. Jadi kalau sudah berbicara, yang mengatakan Islam intoleran, dia biang kerok. Kalau yang nuduh umat Islam intoleran, dia kalau ditangkap. Wajib polisi nangkap dia itu, karena dia perusak. Kalau umat Islam, ajak ngomong ulamanya. Nah itu, dialah kelompok ini. Nah jangan dijagain yang begini. Emang gue takut yang kayak begitu. Jadi jangan, Indonesia itu kalau pemerintahnya, nih masuk ke tadi nih, paham dengan baik apa itu Pancasila dan konstitusi, jalankan aman. Nah sekarang ambil contoh, kalau DPR-nya berfungsi, agak mungkin orang pada demo. Nah kenapa dia demo? Orang DPR susah dicari. Nah kenapa DPR susah dicari? Dia khawatir ketemu orang rame-rame gitu. Kenapa? Karena telah berkembang penyakit di masyarakat ini, demen banget menyembangbiakan kejelekan. Banyak tuh di itu gue lihat tuh, di medsos sudah demen pisan ngejelekin si anu, jelek. Tangkap yang gitu maksud gue. Merusak persatuan. Jadi ghibah terbuka sekarang. Bayangkan aja kiai satu ngejelekin kiai yang lain. Cuma berhenti di saling jelekin doang. Yang satu merasa lebih benar, seakan-akan dia diberikan hak maki-maki kiai lain. Sama gebleknya. Yang benar kalau ada salah nih, samperin, kasih tahu. Kalau sudah tidak, lah haulah. Paham ya? Jadi artinya maksud Abi itu, laksanakanlah agama dengan baik. Itu artinya laksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi pemerintahnya kudu Pancasilais, baru rakyatnya ngikut tuh Pancasilais. Nih Abi belum habis nih Bang. Abi ada abang mau komentarin dulu. Ya, dari bincang-bincangnya luar biasa. Banyak. Mau terusin ke situ bentar. Banyak yang kita bisa garis bawahi apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Ada yang tadi sudah terjawab oleh Abi, khususnya perihal situasi negara saat ini. Mulai dari ketidakadilan hukum dan lain sebagainya itu memang terlihat jelas oleh mata pandang awam. Namun untuk di akhir ini, akhir video, yang menjadi pertanyaan besar itu solusi untuk keluar dari situasi yang
nggak jelas seperti ini Indonesia harus seperti apa?